Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Enda Subekti yang akan mengampu pelajaran matematika kelas 7. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung saja ke pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita masuk pada bab bilangan, yang mana bab bilangan tersebut dibagi menjadi 4. Ada bilangan bulat, KPK dan FPB, bilangan pecahan, dan yang terakhir bilangan bulat berpangkat. Untuk hari ini kita akan mempelajari bilangan bulat terlebih dahulu. Untuk 3 yang lainnya kita akan belajar di lain waktu. Dalam materi bilangan bulat ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yakni memiliki 2 sifat, asosiatif dan komutatif. Yang keempat, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan yang terakhir, sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, yakni memiliki 3 sifat, asosiatif, komutatif, dan distributif. Oh iya, semasa kalian SD, kalian pernah mempelajari loh apa itu bilangan bulat. Nah, sekarang saya akan mengulangi apa itu pengertian bilangan bulat, supaya kalian tidak lupa. Jadi pengertian dari bilangan bulat adalah himpunan bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi bilangan negatif, 0, dan positif itu termasuk dalam bilangan bulat. Nah, pada garis bilangan di gambar menunjukkan bahwa bilangan positif terletak di sebelah kanannya 0 dan bilangan negatif terletak di sebelah kirinya 0. Dengan sifat yang mana jika bilangan negatif semakin ke kiri semakin kecil, yang artinya semakin besar angka dari bilangan negatif tersebut, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan untuk bilangan positif memiliki sifat semakin ke kanan semakin besar, yang artinya semakin besar angka bilangan positif tersebut, maka nilainya juga semakin besar. Supaya teman-teman semua paham dengan materi yang saya jelaskan, saya akan memberikan contoh bilangan positif dan bilangan negatif. Contoh yang pertama, yakni negatif 2 lebih besar dari negatif 4, atau negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Mengapa demikian? Mengacu pada sifat bilangan negatif dalam garis bilangan, mengatakan bahwa semakin ke kiri bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil, atau semakin besar angka dari bilangan negatif tersebut, semakin kecil nilainya. 4 lebih besar dari 2, namun dalam bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil, maka negatif 2 nilainya lebih besar dari negatif 4, atau negatif 4 nilainya lebih kecil dari negatif 2. Contoh yang kedua, 3 lebih besar dari 1, atau 1 lebih kecil dari 3. Saya yakin semuanya paham dengan contoh yang ini. Saya ambilkan contoh permen. Kalian mempunyai 3 permen dan teman kalian mempunyai 1 permen. Manakah kepemilikan permen yang lebih banyak, teman kamu atau kamu? Jawabannya adalah kamu, karena memiliki 3 permen, sedangkan teman kamu hanya 1 permen. Maka sifat dari bilangan positif adalah semakin besar angkanya, maka nilainya juga semakin besar. Selanjutnya kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan. Contohnya, nomor 1, 7 ditambah 8 sama dengan 15. Yang kedua,
Negatif 11 ditambah 5 hasilnya negatif 6. Mengapa demikian? Kita ambilkan perumpamaan bahwa negatif 11 adalah hutang permen kamu kepada temanmu, sedangkan 5 adalah permen yang kamu punya. Kamu akan membayar hutang permenmu kepada temanmu sebanyak 11 permen, sedangkan permen yang kamu punya hanya 5. Maka kamu hanya dapat membayar 5 hutangmu dari 11 hutangmu. Maka kamu masih memiliki sisa hutang, yakni 11 dikurangi 5. Hasilnya adalah 6. Maka sisa hutangmu adalah 6 atau dapat ditulis negatif 6. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama adalah komutatif. Ciri dari komutatif adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Apa perbedaannya? Yakni hanya dalam posisinya, tapi sama-sama dijumlahkan. Contohnya, 12 ditambah 15 akan sama hasilnya 15 ditambah 12. Mari kita buktikan. Cara yang pertama adalah A plus B. Kita anggap 12 adalah A dan 15 adalah B. Maka 12 ditambah 15 hasilnya 27. Untuk B ditambah A, B-nya 15 dan A-nya adalah 12. Maka 15 ditambah 12 hasilnya juga 27. Sifat yang kedua adalah asosiatif, dengan cirinya A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Contohnya, 2 ditambah dengan dalam kurung 11 ditambah 3 itu sama halnya dengan dalam kurung 2 ditambah 11 ditambahkan 3. Dalam matematika, angka di dalam kurung dikerjakan pertama. Maka untuk A ditambahkan dalam kurung B plus C, kita hitung dulu B plus C-nya. B-nya 11, C-nya 3. 11 ditambah 3 adalah 14. Maka 2 ditambah 14 sama dengan 16. Untuk cara yang kedua adalah 2 ditambah 11 itu dalam kurung kita kerjakan secara lebih dahulu, hasilnya 13. 13 ditambahkan 3 hasilnya 16. Materi selanjutnya adalah operasi perkalian dan operasi pembagian. Dalam tabel di gambar yang tengah menunjukkan ada aturan. Jika ada bilangan positif dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika ada bilangan positif dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Untuk bilangan negatif untuk dikali maupun dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Dan yang terakhir, untuk bilangan negatif dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya sudah tertera pada gambar tersebut. Contoh untuk operasi perkalian. A. 3 kali 4 hasilnya 12. 3 dan 4 adalah sama-sama bilangan positif, maka hasilnya positif. Untuk contoh B. 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. 2 bilangan positif dan min 2 bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Contoh yang C. Negatif 3 dikalikan negatif 2 hasilnya positif 6 atau 6. Negatif 3 adalah bilangan negatif dan negatif 2 adalah bilangan negatif, maka negatif dengan negatif hasilnya positif. Dan contoh yang terakhir adalah negatif 5 dikalikan 2 hasilnya negatif 10. Minus 5 adalah bilangan negatif dan 2 adalah bilangan positif, maka bilangan negatif dikalikan bilangan positif hasilnya negatif. Untuk contoh pada operasi pembagian sama halnya seperti operasi perkalian. Silahkan dibaca dan dicermati sendiri. Selanjutnya adalah materi sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah komutatif terhadap perkalian. Komutatif ini berlaku hanya pada operasi perkalian. Cirinya adalah jika ada A dikalikan B, maka sama halnya dengan B dikalikan A. Contoh, misal A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 5, maka 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Jawabannya untuk yang pertama, 4 dikali 5 itu adalah 20, dan 5 dikali 4 hasilnya juga 20. Yang kedua adalah asosiatif. Sifat ini hanya berlaku pada operasi perkalian. Cirinya adalah
A dikalikan dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikalikan C. Misalkan A-nya 2, B-nya 1, dan C-nya 3, maka 2 dikalikan dalam kurung 1 kali 3 sama dengan dalam kurung 2 kali 1 dikalikan 3. Mari kita bahas untuk yang pertama, 2 dikalikan dalam kurung 1 kali 3, maka kita kerjakan yang ada dalam kurung 1 kali 3 hasilnya 3, maka 2 kali 3 hasilnya 6. Yang kedua, dalam kurung 2 kali 1 dikalikan 3, kita kerjakan 2 kali 1 terlebih dahulu, hasilnya adalah 2, maka 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Sifat yang ketiga adalah distributif. Distributif yang pertama adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jika ada kasus A dikalikan dalam kurung B ditambah C, maka dapat dikerjakan dengan A dikalikan B terlebih dahulu, lalu dijumlahkan dengan A dikalikan C. Misal A-nya adalah 2, B-nya 1, dan C-nya 3, maka 2 dikalikan dalam kurung 1 ditambah 3 itu sama dengan 2 dikalikan 1 terlebih dahulu, lalu dijumlahkan 2 dikalikan 3. Hasilnya, untuk 2 dikalikan 1 ditambah 3 adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Dan untuk 2 kali 1 hasilnya 2, dan 2 kali 3 hasilnya 6. Maka, maaf itu belum ditulis, harusnya 2 ditambah 6 hasilnya 8. Sifat yang terakhir adalah distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat ini sama dengan distributif yang sebelumnya, hanya saja menggunakan operasi pengurangan, yakni cirinya adalah A dikalikan dalam kurung B dikurangi C, maka akan sama halnya dikerjakan dengan cara A dikalikan B terlebih dahulu, lalu dikurangi A dikalikan C. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir materi pada pembelajaran matematika hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat diterima dan dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada yang belum paham atau jelas, maka boleh ditanyakan melalui WhatsApp. Sekian, apabila banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.